Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Bekti, penjelasannya sangat luar biasa, komprehensif di depan gitu ya tadi ya. Kalau misalnya tadi Bapak, ini mungkin kalau saya boleh joke sedikit, kalau tadi Bapak bilang di 2011 Bapak bisa beli helikopter sekarang Pak, saya agak menyesal juga Pak sebenarnya. Di 2009 harga Bitcoin itu cuma 50 perak Pak, belum $1 bahkan. Jadi kalau seandainya 2009 saya nggak beli Just Juice Pak, ya kan? Mungkin saya sekarang udah bisa beli pulau Pak sekarang Pak. Jadi ada begitu banyak perkembangan yang luar biasa yang berhubungan dengan Bitcoin, tapi ya itu tempo lalu lah. Oke, sebelum saya lanjut, juga terima kasih buat Bapak Dekan, Prof. Jaka untuk kesempatannya dan Pak Priyonggo untuk undangannya. Sangat appreciate dan kita perlu untuk bisa diskusi lebih banyak tentang hal ini karena tadi supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke, saya punya waktu 20 menit. Ya, terima kasih juga untuk Bapak-bapak pembicara lainnya yang luar biasa. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya pernah ketemu sama Pak Umar juga, Pak. Saat itu kita pernah ada di forum dengan Pak Akdal, kalau nggak salah saya ya, di Hotel Menteng. Saat itu kita pernah ada forum bareng, Pak. Oke, hari ini saya akan diskusi dari perspektif dari pelaku atau industri gitu ya, Pak ya. Jadi tadi juga udah dijelaskan background saya. Background saya juga agak loncat-loncat, Pak. Basic saya itu adalah software engineer, orang yang suka bikin aplikasi gitu, tapi kemudian saya pengen belajar lebih banyak tentang ekonomi, Pak. Jadi saya loncat, jadi saya merubah mindset gitu dari orang yang full logika gitu, merubah dengan persepsi yang fully ekonomis gitu, Pak. Tapi alhamdulillah ini sangat relevan dengan industri yang kemudian sekarang kita sama-sama bicarakan gitu ya. Di sini ada kontak saya, ada email, ada nomor handphone. Sangat senang untuk bisa diskusi berhubungan secara personal untuk kita bisa explore lebih banyak tentang kripto. Oke, saya mengawali dulu dengan istilah yang sekarang gamang nih di masyarakat. Kalau kita ngomongin tadi, ada yang ngomongin cryptocurrency, terus kemudian ada yang ngomongin tentang digital asset, dan bahkan di yang namanya FATF ya, Financial Action Task Force, organisasi keuangan dunia, mereka menyebutkannya adalah sebagai aset virtual. Tapi saya boleh katakan ini adalah barang yang sama, Pak. Jadi kita juga jangan terjebak dengan dinamika apa sih sebenarnya cryptocurrency, aset kripto dan aset virtual. Ini adalah istilahnya kalau tadi kata Pak Bekti, ini adalah binatang yang sama nih Pak, gitu ya. Ini adalah barang yang sama, gitu. Lantas kemudian kalau kita ngomongin di Indonesia, kita merujuk pada yuridistik atau aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga kita tidak bisa menyebutkan lagi sebagai cryptocurrency. Makanya di sini saya coret. Kita menyebutkannya sebagai yang namanya adalah aset kripto. Sesuai dengan aturan Bapepti nomor 5 2019. Jadi sekali lagi bahwa aset kripto di Indonesia itu sudah jelas aturannya bukan di stakeholder manapun selain ada di bawah Kementerian Perdagangan. Spesifiknya di dalam petunjuk teknisnya, di dalam peraturan teknisnya itu adalah di bawah Bapepti nomor 5 tahun 2019. Ini disebutkan bahwa definisi dari aset kripto sehingga ini dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa dilakukan investasi ya, itu adalah komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital asset. Jadi sekali lagi bahwa dia tidak ada fisiknya Pak, tetapi dia hanya berbentuk digital asset. Menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer lending, buku besar, ya kan, penciptaan unit baru dan yang lain-lainnya gitu. Nah, definisi dari jaringan peer-to-peer ini sudah masuk pada definisi blockchain teknologi yang tadi juga sudah disinggung sebelumnya. Jadi sangat relevan bahwa negara kita membawa industri aset kripto itu sebagai komoditi. Kenapa? Nanti di slide ini saya akan ada penjelasannya. Tetapi ada dua fungsi yang kemudian kita bisa bicarakan tentang aset kripto gitu atau blockchain. Yang pertama adalah prosesnya itu secara desentralisasi. Tidak lagi ada yang namanya centralized system. Nah, ini yang kemudian menjadi historical lahirnya Bitcoin di tahun 2009 saat itu terjadi mortgage crisis gitu ya dan yang lain-lain. Yang kedua, prosesnya itu dilakukan secara peer-to-peer karena tidak ada yang namanya centralized party sehingga semua transaksi itu bisa dilakukan peer-to-peer. Jadi kita berharap bahwa proses ini bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah,
lantas kemudian kalau kita ngomongin tentang kripto, maka kita ngomongin tentang yuridistik yang ada di masing-masing negara. Tadi yang saya sampaikan, ada negara yang kemudian menggunakan kripto itu sebagai mata uang, tapi tidak dilakukan di Indonesia. Kita membawa Indonesia kripto itu sebagai aset digital, yang mana kalau misalnya kita bawa mata uang, ini akan konflik dengan aturan dari Bank Indonesia atau Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa tidak ada alat tukar yang sah di Republik Indonesia selain rupiah. Itu sudah jelas. Jadi tidak boleh lagi ada yang namanya penggunaan kripto itu sebagai currency. Tetapi jelas juga dikatakan bahwa oleh Kementerian Perdagangan bahwa kripto itu bisa digunakan sebagai perdagangan di dalam perdagangan berjangka bahasanya. Nah, ini juga memutuskan ya bahwa aset kripto di Indonesia itu dianggap sebagai komoditi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak punya emas, Bapak punya kakao gitu, kakao itu coklat gitu ya, atau kopi dan yang lain-lain, itu sama Pak, equal. Jadi posisi mereka itu sama sekarang. Posisi Bitcoin sama posisi emas ya, di mata hukum di Indonesia itu sama, adalah sebagai komoditi dan sah gitu ya. Nah, lantas kemudian ada beberapa kripto yang akan kita coba diskusikan di sini Pak. Nah, saya tidak ingin masyarakat juga hanya menjustifikasi bahwa kripto itu adalah Bitcoin, bahwa kripto itu ada begitu banyak Pak di luar sana. Jumlahnya luar biasa banyak sehingga saya juga tidak bisa menyebutkan angka spesifiknya. Tetapi dari jenis-jenis kripto itu ada 5 kategori yang saya bisa kelompokkan. Yang pertama itu adalah sebagai utility token. Nah, sebagai utility token, kripto ini tidak memiliki underlying aset, tetapi dia memiliki sebuah bisnis yang berjalan di dalam token tersebut. Makanya kita bilang adalah tokenisasi. Saya nggak akan terlalu detail karena waktu saya juga mepet gitu, karena biasanya saya kalau ngejelasin tentang on-dip, tentang blockchain dan kripto itu butuh 2 jam sendiri, Pak. Yang kedua adalah asset back token. Nah, asset back token ini adalah sebuah penciptaan token yang memiliki underlying aset tertentu. Underlying-nya bisa apa saja, Pak? Bisa emas, bisa coklat, bisa beras, bisa gula, dan lain-lain. Jadi ada sebuah lindung nilai di balik penciptaan kripto tersebut. Yang ketiga itu adalah security token. Security token itu hampir sama seperti saham, mekanisme saham, di mana token tersebut memiliki underlying berupa sebuah existing bisnis, yang mana kemudian nanti jika bisnis itu sudah menguntungkan, maka nanti akan ada share profit dan seterusnya. Yang keempat, yang sekarang ini lagi hype banget nih Pak, yang ini yang beberapa financial institution ini agak getar-getir nih, yaitu adalah decentralized finance. Jadi decentralized finance ini masyarakat tidak perlu lagi menggunakan centralized system untuk kemudian mereka bisa berinteraksi dan mendapatkan akses dan fasilitas keuangan. Karena kita tahu bahwa sekarang tidak ada lagi yang namanya MEA ya. Sekarang masyarakat udah global, nggak ada lagi yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN, tetapi sekarang udah global Pak, borderless sekarang. Nah, ketika hadir yang namanya DeFi ini tadi, ini saya bisa berinteraksi dengan orang dimanapun, kapanpun, dan yang namanya teknologi blockchain, dia akan aktif 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah jenis token dari NFT Pak. NFT itu adalah fungible token. Jadi non-fungible token ini adalah token yang kemudian di-create berdasarkan aset tertentu, yang mana aset tertentu ini bisa mengidentifikasi dari sisi IP atau intellectual property, dan yang kedua adalah dari sisi ownership-nya. Jadi ini yang kemudian akan sangat impactful untuk orang-orang yang kemudian mereka bekerja di dunia seni gitu ya, mereka yang punya karya-karya yang masterpiece dan seterusnya. Jadi ini adalah jenis-jenis token yang kemudian dari masing-masing token ini mereka punya karakteristik yang juga berbeda-beda. Nah, saya sebelum lanjut ke akan menyinggung sedikit yang ke halalnya gitu ya Pak ya, atau ada pembicaraan ke haramnya juga. Saya akan mencoba menjelaskan positioning dari kami sebagai pedagang aset gitu, sesuai dengan asosiasi kami adalah Aspakrindo, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Jadi bahwa bisnis kami itu adalah bisnis yang mempertemukan antara orang yang ingin membeli aset kripto dan orang yang ingin menjual aset kripto. Sesederhana itu Pak sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin Bapak Ibu pasti tahu semuanya yang namanya Tokopedia. Nah, kami contohnya seperti saya sekarang sebagai operation di toko kripto, kita itu menjalankan fungsi untuk memfasilitasi orang yang punya Bitcoin, terus kemudian dia ingin menjual, dan ada orang yang punya uang rupiah, dia ingin membeli Bitcoin. Nah, kami itu adalah posisi di tengah untuk mempertemukan kedua belah pihak ini. Karena apa?
ini kan merupakan aset digital yang kemudian untouchable, terus kemudian juga nggak bisa apa namanya, nggak ada fisiknya dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya butuh yang namanya platform digital untuk memfasilitasi ini. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kami kerjakan sebagai pedagang aset kripto, ya salah satunya adalah di Indonesia. Dan kami sekali lagi diawasi dan kami juga harus apa namanya, melakukan pelaporan gitu ke Bapepti sebagai regulator. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi hal menarik di kripto gitu ya? Saya mungkin membuka wacana dengan kripto itu untuk beberapa kategori yang tadi saya sudah sampaikan, itu akan gampang terjadi volatilitas dari harganya. Kadang naiknya spike gitu ya, kadang juga turun gitu. Jadi significant up, significant down gitu. Nah, hal ini juga banyak dipengaruhi dengan berbagai persepsi dan asumsi, Pak. Baik itu dari artis, selebriti, kalau kita tahu sekarang influencer ya gitu ya. Jadi ketika mereka nge-tweet atau ketika mereka posting sesuatu, mereka bisa mengumpulkan massa dan untuk menggerakkan gitu. Nah, ini yang cukup bahaya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya masyarakat bisa lebih cerdas dan cermat gitu dalam hal ketika mereka melakukan investasi. Jadi kalau kita ngomongin investasi, manapun pasti ada risikonya Bapak Ibu. Tetapi pada posisi mana kita bisa lebih apa namanya, lebih selektif, itu akan bisa memitigasi dari risiko ketika kita akan melakukan investasi. Yang pertama itu adalah tambah wawasan Bapak Ibu tentang aset kripto. Jadi baca literatur, baca apa namanya, teknologinya. Jadi sama seperti saya ingin membeli sebuah emas gitu ya. Ingin membeli sebuah saham, saya harus baca dulu nih prospektusnya. Nggak mungkin ketika saya membeli sebuah saham, lantas kemudian saya mau beli saham itu. Terus kemudian ditanya nih sama teman, kenapa beli saham itu? Nggak ada, ikut-ikut aja gitu. Nah itu terus terang itu adalah strategi investasi yang keliru. Hanya ikut-ikutan. Ya kan? Jadi kita harus benar-benar pilih dan pelajari pasarnya, instrumennya apa, dan industri ke depannya bagaimana. Nah ini yang kemudian akan apa namanya, membangun sebuah trust untuk kemudian kita akan mau untuk mulai investasi. Selanjutnya yang ketiga adalah gunakan dana dingin atau kemudian dana yang mengendap. Jangan pernah menggunakan dana operasional bulanan, jangan pernah menggunakan dana emergensi, karena itu akan sangat berbahaya dan beresiko. Karena kalau kita ngomongin tentang investasi, ya tidak ada orang yang bisa memprediksi arah investasi. Kalau kita ngomong, oh emas pasti aman, ya tunggu dulu gitu. Kemarin harganya lagi tinggi, sekarang juga turun gitu. Jadi ada masanya, ada situasionalnya, kapan kemudian instrumen investasi itu kadang naik, kadang turun. Dan yang terakhir adalah lakukan investasi pada platform yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau kami kan aset kripto itu ada di bawah Bapepti. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga main instrumen financial lainnya, itu berarti ada di dalam pengawasan OJK. Nah, ini menjadi penting karena apa? Ketika ketika institusional seperti kami ya, platform terdaftar dan diawasi, maka semuanya kita harus transparan ke pemerintah. Jadi ada semacam payung hukumnya bagi kami sebagai penyelenggara dan juga sebagai investor yang mulai trading ya, atau kemudian berinvestasi di platform tersebut. Nah, saya juga ingin membawa pada sebuah cakupan yang lebih general, bahwa presiden kita di tahun 2019 itu juga sudah melakukan langkah-langkah gitu ya, edukasi. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat di Indonesia itu, kaula muda, millennials gitu ya, ini kita harus cakap dan mengerti apa sebenarnya Bitcoin, cryptocurrency, Internet of Things, dan lain-lain. Kalau sekarang itu sudah mulai melebar ke blockchain teknologinya, jadi lebih ke arah adopsinya. Nah, itu kita yakin bahwa masyarakat Indonesia juga sangat berhati-hatilah untuk lebih mengerti apa sebenarnya Bitcoin dan aset kripto ini. Nah, dari salah satu laporan yang kami ambil, ini konsultan dari luar gitu, menyebutkan bahwa jumlah pemain kripto di Indonesia ini masih sangat rendah gitu loh, masih 11% kalau kata dia gitu. Jadi potensinya itu sangat luar biasa di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan negara sebelah Singapura, mereka itu jumlah investor atau jumlah masyarakat Singapura yang berinvestasi itu totalnya ada 95% Bapak Ibu. Jadi sangat jemplang gitu ya. Karena mereka mulai dari SD, SMP aja sudah diajarin investasi. Ini anyway bukan hanya di aset kripto saja, tetapi investasi apapun. Nah, ini yang kemudian kita
kita berpikir bahwa potensinya masih sangat luar biasa di Indonesia. Nah, ini saya juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu masih sangat besar yang belum tersentuh fasilitas keuangan. Jadi kalau kita ngomongin fasilitas keuangan itu, kita ngomongin tentang orang yang belum punya rekening bank. Dan kalau kita ngomongin tentang kayak layanannya, itu kan di situ ada bagaimana saya bisa pinjam, ya kan, terus kemudian ada deposito yang lain-lain. Jadi ada orang yang belum punya rekening bank sama sekali, terus kemudian ada orang yang sudah punya rekening bank, tetapi dia belum tersentuh fasilitas keuangan, dan hanya sebagian kecil orang yang sudah memiliki akses ke perbankan. Jadi ini sangat luar biasa potensinya terhadap perkembangan dari industri kripto di masa yang akan datang. Nah, tantangannya pasti tadi saya juga udah ngulang, ada fluktuasi harga, terus edukasi juga menjadi penting, dan ada juga tentang orang yang kepinteran, Bapak Ibu sebenarnya. Saya nggak tahu apakah mereka pinter atau kepinteran. Jadi mereka membuat sebuah skema-skema Ponzi, MLM, yang pada akhirnya adalah mengarah ke penipuan. Nah, ini yang kemudian kita tidak inginkan. Nah, peluangnya juga nggak kalah jauh, bahwa kita tahu Indonesia ini memiliki populasi terbanyak, nomor 4 di dunia. Ya kan, kita tahu juga bahwa Indonesia juga sudah ada regulator khusus untuk aset kripto. Ini justru poin plus untuk kita, karena tidak semua negara memiliki badan khusus atau otoritas khusus yang mengawasi aset kripto di Indonesia, yaitu adalah Bapepti. Ya kan, terus kemudian kita juga tahu bahwa milenial ini sangat tinggi nih adopsinya terhadap inovasi teknologi, smartphone, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah peluang di masa era ekonomi terbuka saat ini. Jadi ini sangat luar biasa potensinya, perkembangannya untuk kita yang ada di Indonesia. Nah, ini saya sedikit menyinggung saja, saya nggak banyak, ini waktu saya juga tinggal 5 menit lagi. Kita sudah ngobrol juga, saya pernah diajak juga 2 kali Pak, kuliah subuh Pak. Jadi saya biasanya habis subuh itu tidur. Nah, ini saya saat itu harus diskusi kuliah jam 5:30 saya harus standby gitu. Dan kita ngomongin Bitcoin, jadi saya harus ngomong hal-hal berat saat itu ya. Saat itu kita udah ngobrol ke DSN MUI juga. Kita ngobrol apa sebenarnya Bitcoin, bagaimana prosesnya sekarang, dan bagaimana ke depan nantinya. Tidak lebih dan tidak kurang apa yang kemudian tadi di depan kita diskusikan. Bahwa memang dari 2018 DSN MUI ini sudah mengeluarkan beberapa pendapat ya. Sekali lagi pendapat ini masih belum fatwa gitu. Bahwa Bitcoin itu diperkenankan atau diperbolehkan sebagai alat tukar yang mengakuinya gitu. Tetapi pemerintah itu tidak boleh karena hanya diakuin sebagai komoditas yang digital gitu. Nah, kalau misalnya di sini juga disebutkan bahwa Bitcoin sebagai alat investasi hukumnya adalah haram ya. Kalau menurut di sini ya catatan kami gitu, karena sebagai alat spekulasi dan dekat dengan unsur gahar. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah statement yang dilakukan sebelum adanya aturan nomor 5 tahun 2019 terhadap industri atau perdagangan aset kripto di Indonesia. Nah, adapun yang kemudian kami bawa juga bahwa di dalam aturan nomor 5 2019 tadi, kripto itu sudah dianggap sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa komoditi gitu ya. Dan fatwa MUI di tahun 2011 itu sudah jelas bahwa adanya fatwa tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi. Jadi setelah 2019, kripto ini dibawa supaya bisa diperdagangkan di bursa komoditi. Dan di tahun 2011, sebelum kemudian aturan tentang kripto itu ada, sudah ada nih fatwanya bahwa perdagangan komoditi sudah bisa dilakukan di dalam bursa komoditi, yang mana penetapannya berdasarkan dari hal-hal tersebut gitu ya, mekanisme perdagangannya serah terima fisik, itu persis apa yang terjadi di kami. Jadi kami tidak boleh melakukan futures, jadi kami hanya bisa melakukan spot market atau perdagangan fisik. Terus kemudian mekanisme perdagangan lanjutan dan seterusnya. Mungkin saya nggak akan baca satu persatu. Nah, terus kemudian saya ingin membawa sebuah informasi tambahan bahwa di luar sana Pak, mungkin Bapak Ibu juga bisa cek, ada yang namanya Islamic Finance Guru. Mereka ini melisting, mereka membuat list kripto mana yang kemudian halal gitu ya, halal dalam assessment yang mereka lakukan.
Jadi ini ada sebuah website di luar sana, Bapak Ibu juga bisa langsung cek nih di website juga, bahwa mereka membuat listnya, ada Bitcoin, ada Ethereum gitu ya, ada yang lain-lain. Jadi di sini ini syariah analisisnya, Bitcoin, step forward, cryptocurrency, bla bla bla. Jadi mereka itu bikin nih, apakah kemudian ini halal? Yes, halal. Tether, apakah ini halal? Ini masih gray area. Nah, ini mereka ada assessment-nya, Pak. Ini mereka ada assessment-nya. Saya juga belum berhubungan langsung dengan mereka, tetapi ini adalah public information. Kita bisa klarifikasi lah ke mereka gitu. Nah, kesimpulan saya untuk sebagai penutup, bahwa di Indonesia cryptocurrency itu dianggap sebagai komoditas. Jadi sekali lagi kenapa saya ada cryptocurrency-nya, karena sebagian orang mungkin masih agak terpecah-pecah nih obrolannya. Tapi saya berharap insya Allah setelah event atau webinar kali ini, kita tidak lagi menyebutkannya sebagai cryptocurrency, tetapi kita menyebutkannya sebagai aset aset kripto gitu ya, atau crypto aset. Nah, ini sesuai dari peraturan Kementerian Perdagangan dan langsung spesifik di petunjuk teknis dari industri di bawah peraturan Bapepti nomor 5 2019. Nah, ini juga disebutkan bahwa dari nomor 5 2019 peraturannya ini menjelaskan bahwa aset kripto itu ada di bursa berjangka. Persis tadi yang saya refer di Fatwa MUI yang tahun 2011. Jadi menjelaskan status kripto di Indonesia itu adalah sebagai komoditi yang layak diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, di Indonesia, perdagangan berjangka bagi umat muslim itu juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 82 tahun 2011. Kita bisa cek bersama-sama. Tujuannya adalah untuk membentuk perlindungan hukum dan rangka untuk kepastian hukum bagi investor, terutama investor muslim terhadap perdagangan berjangka komoditi. Selanjutnya, sebelum melakukan investasi kripto, cari tahu dulu Bapak Ibu, apa sebenarnya aset kripto yang kita ingin invest. Dia berlatar belakang dari kategori apa gitu kan. Lantas kemudian apakah dia memiliki tujuan yang baik atau tidak. Jadi sama seperti kita investasi saham, ternyata yang kita investasi itu adalah misalnya hamar gitu ya, public hamar. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Jadi itu yang kita harus tahu dulu nih, tujuan dari kripto itu seperti apa. Yang terakhir, bahwa fatwa mengenai aset kripto itu berbeda-beda di beberapa negara gitu ya. Tentunya ini masih bisa berubah gitu kalau misalnya memang ada dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap aset kripto ini tadi. Karena sekali lagi bahwa ini adalah masih tergolong industri yang baru. Terakhir, slide saya tentang ini beberapa informasi dari beberapa negara gitu. Mereka sudah mengeluarkan sebuah fatwa terhadap halal atau haramnya atau mubah di situ perdagangan aset kripto. Mesir, Turki, Palestina, mereka saat ini mengatakan bahwa fatwanya adalah haram. Tetapi seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Afrika Selatan, dan ada beberapa negara lainnya, mereka menganggap ini masih mubah gitu. Jadi masih berkembang industri mereka. Saya juga punya partner, salah satunya dari Uni Emirat Arab. Kita ngobrol beberapa saat yang lalu bahwa di Uni Emirat Arab mereka sangat open dan terbuka terhadap industri kripto yang ada di negara mereka. Alhamdulillah, terima kasih sudah sampai di slide terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.